Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan mendengarkan satu cerita dengan judul Perempuan Berkerudung Hitam di Belakang Musola. Selamat mendengarkan. Musola kecil itu berdiri di ujung desa Karangjati, tersembunyi di balik kerimbunan pohon bambu dan semak liar yang membatasi ladang dan pemukiman warga. Bangunannya sederhana, berdinding kusam dan atapnya sebagian telah berlumut. Dulu tempat itu ramai untuk salat berjamaah, tapi sejak 12 tahun terakhir, musola itu seperti dilupakan. Warga menyebutnya dingin. Itu adalah istilah untuk menyebut tempat yang dihuni oleh yang tak kasat mata. Kabar yang berkembang di desa menyebut, sejak seorang gadis bernama Ratna hilang misterius, musola itu seperti dikutuk. Tak ada lagi yang mau mendekat setelah maghrib, bahkan siang pun. Hanya orang-orang nekat yang melintasinya dari dekat. Sosok perempuan berkerudung hitam konon kerap muncul, duduk membelakangi pintu musola. Diam, tak bergerak, menyisakan rambut panjang yang menjuntai dari balik kain hitam lusuhnya. Kata orang, jika kamu menyapa, ia akan menoleh. Dan wajah yang kamu lihat bukan wajah manusia. Orang-orang Karangjati memilih melupakan, menjauh, tapi Siti tak tahu apa-apa soal itu. Baru 2 minggu dia kembali dari Bandung, meninggalkan pekerjaannya di kantor akuntan setelah bertahun-tahun merasa jenuh dan hampa. Rumah neneknya di Karangjati yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota diharapkannya menjadi tempat penyembuhan. Neneknya menyambut hangat. Rumah kayu itu masih seperti dulu, dengan suara kodok dari parit, angin semilir yang membawa aroma tanah basah, dan suara azan dari musola besar di tengah desa. Tapi jangan pernah ke belakang musola kalau sudah gelap, pesan neneknya. Suatu malam, saat listrik padam dan mereka makan malam di bawah cahaya lilin. "Kenapa emangnya, Nek?" tanya Siti, menyuap nasi sambil tersenyum. "Kalau kamu dengar suara perempuan memanggil atau nangis, tutup telinga. Jangan ditanggapi." Nenek menatapnya lekat. Siti tertawa kecil. "Masih percaya hal-hal mistis kayak gitu, Nek?" Nenek hanya diam, lalu masuk ke kamar sambil melafalkan doa. Malam itu listrik padam untuk kedua kalinya dalam seminggu. Siti duduk di beranda rumah memandangi kebun yang perlahan ditelan gelap. Suara jangkrik bersaut-sautan dan dari kejauhan terdengar lolongan anjing. Angin membawa suara gemerisik dari arah kebun belakang. Siti menoleh. Di balik pohon kelapa dan rumpun pisang, tampak jalur tanah yang menurun ke arah bangunan kecil berkubah, yaitu musola. Ia tak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang menggerakkan langkahnya. Ia mengambil senter kecil dari meja dan berjalan perlahan ke arah suara. Begitu mendekat, jantungnya berhenti sejenak. Seseorang duduk di depan pintu musola, membelakangi, diam, tak bergerak. Kerudung hitam menutupi tubuhnya. Rambut panjang terjuntai keluar dari balik kain lusuh itu. Siti merinding, tapi rasa ingin tahu menekan ketakutannya. "Mbak," perempuan itu tidak bergerak. "Mbak, ngapain di situ?" Tubuh itu perlahan menoleh. Siti membeku. Yang berbalik bukan wajah, tapi sebuah rongga gelap yang menganga. Kulit di sekitarnya seperti tersobek. Lubang hitam itu seperti menyedot cahaya. Siti menjerit, lari terhuyung kembali ke rumah. Jantungnya nyaris pecah. Sepanjang malam, tubuhnya menggigil di pelukan nenek. Keesokan harinya, nenek memanggil Pak Modin. Setelah Siti didoakan dan diberi air putih, ia merasa sedikit tenang. "Kamu lihat dia ya?" tanya Pak Modin dengan nada lirih. Siti mengangguk pelan. "Itu Ratna," katanya. "Dulu gadis baik, tapi malam itu dia hilang. Katanya mau sholat isya di musola, tapi nggak pernah pulang. Sudah dicari-cari kemana-mana. Musola sudah dikunci, tapi kadang masih suka ada yang lihat dia di situ. Kenapa masih di sana? Karena dia belum tenang. Arwah penasaran itu tetap di tempat terakhirnya, sampai ada yang tahu kebenarannya." Malam-malam berikutnya Siti tak bisa tidur. Ia mulai mencari informasi lewat internet dan bertanya-tanya pada warga tua. Beberapa enggan bicara, lainnya memberi petunjuk samar.
ia menemukan blog tua milik mantan guru SMP desa yang pernah menulis soal kasus Ratna. Disebutkan, malam Ratna hilang, beberapa warga dengar jeritan dari arah musola, tapi tak ada yang berani memeriksa lebih lanjut. Disebut juga Ratna pernah menolak lamaran seorang lelaki tua kaya, Haji Karman. Warga menduga penolakannya membuat lelaki itu murka, tapi Haji Karman sudah meninggal 5 tahun lalu. Siti nekat mendatangi rumah keluarga Karman dan bertemu cucunya, Darto. Pria seumuran Siti yang pendiam dan tertutup. "Aku masih kecil waktu itu," kata Darto. "Tapi aku ingat, malam-malam, kakek suka pergi ke musola, kadang bawa sekop." Siti menatapnya lekat. "Sekop? Ya, tapi nggak pernah ada yang tanya. Orang-orang takut kakek itu, ya begitu." Siti memejam mata sejenak, ada firasat mengerikan yang menyeruak di dadanya. "Ratna dikubur di sana?" Darto hanya mengangguk pelan. Malam itu Siti datang ke musola membawa cangkul. Tak ada bulan, hanya cahaya bintang dan senter kecil di tangannya. Ia menggali di titik perempuan itu biasa duduk. Tanahnya keras dan dipenuhi akar. Peluh membasahi keningnya, rasa takut menyatu dengan tekad. Tang, cangkulnya mengenai benda keras. Dengan tangan, ia mengais tanah dan menarik keluar sesuatu. Tengkorak manusia. Di sampingnya sehelai kerudung hitam yang robek dan lusuh. Siti gemetar, angin mendadak berhenti. Di hadapannya sesosok perempuan berdiri. Wajahnya kini utuh, cantik tapi sedih. "Terima kasih," bisiknya, dan ia lenyap. Keesokan harinya polisi datang. Siti menunjukkan lokasi kuburan. Tes forensik mengonfirmasi jasad itu milik Ratna. Di tengkoraknya ada bekas hantaman benda tumpul ditemukan. Nama Haji Karman kembali disebut. Warga ingat kemarahannya saat Ratna menolak lamarannya. Meski pelakunya sudah tiada, kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Warga desa membersihkan musola, mengecat ulang, menggelar sajadah baru untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Azan kembali berkumandang dari sana. Siti berdiri di pelataran musola, menatap ke arah tanah yang pernah ia gali. Di sanalah Ratna beristirahat, dan sejak malam itu, tak ada lagi perempuan berkerudung hitam membelakangi pintu. Hanya angin dan suara jangkrik yang terdengar. Selesai. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus bantu support kita dengan share, like, dan komen. Kemudian subscribe. Thank you.